Halo Sobat Berkawan, balik lagi nih bareng gue Doni Safri, masih di TikTok Berka Podcast. Dan di episode kali ini gue punya temen nih. Nih gue udah lama kenalnya, tapi kalau yang belum kenal langsung aja deh kita kenalnya. Ada Mas Taufik Hidayat. Halo semua, salam kenal. Salam kenal. Ini manis banget ya masnya ya. Mas Taufik Hidayat. Yes. Nah, jadi kenapa nih memutuskan menjadi project manager setelah gantung record? Jadi gini. Gue lagi ngelucu. Jadi awalnya itu sebenarnya saya dulu pernah ngelamar ke Berka di tahun 2012. Udah lama ya? Udah lama. 2012. 12 tahun yang lalu. Oke, gue masih SMA. Waktu itu saya apply jadi engineer support namanya dulu. Engineer support, oke. Nggak lulus, nggak diterima. Udah kayak sekolah, nggak lulus. Jelang beberapa tahun kemudian saya apply lagi. Oke. Menjadi project manager. Sebenarnya ngeri sekali ya. Kenapa ngeri? Apa itu? Project manager itu apa sih? Dulu ya, nganggapnya itu project manager itu seseorang yang memanage banyak project, banyak tim seperti itu. Cuman pas nyemplung ke BRK, ternyata project manager tuh jobnya seperti ini loh. Kayak gitu. Seperti apa emang? Jadi kita berusaha untuk mengorganisir tiap-tiap divisi atau stakeholder lah ya untuk melaksanakan sebuah project. Nah, project ini banyak tipenya lah ya, bukan tipe banyak jenisnya ya. Antara project pengadaan atau project jasa. Pengadaan sama jasa. Ini apa, hardware, software gitu. Oke. Ini kalau Mas Taufik spesifiknya ngerjain project apa aja Mas di BRK ini? Jadi awal masuk BRK itu saya spesifik ke project building dulu. Project building. Nah, dengan pengalaman yang seadanya, saya di-challenge nih sama atasan saya nih. Kamu bisa nggak nih untuk manage project building? Kita skupnya ABCD. Oke, saya bisa. Nah, lanjutlah saya tuh nyemplung ke project. Oke, ternyata dalam pikiran saya dulu itu project kayak apa ya, duduk di balik meja gitu kan. Enak ya, tinggal ngatur-ngatur, arahin ya. Datang office hour gitu. Ternyata challenge-nya tuh banyak. Pressure dari customer ada, pressure dari tim sendiri juga ada. Ini sekalian curhat ya Mas ya? Sekalian curhat. Pressure. Nah, gue pressure yang gimana sih? Pressure di customer. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa contohin seperti Mas, kapan ini bisa selesai ya, gitu kan. Dalam realnya kemungkinan iya nih kira-kira saya butuh 2 minggu. Nggak bisa Mas, harus butuh 3 hari nih saya harus butuh. Nah, itu challenge itu tuh yang kita agak ke pressure lah istilahnya. Gimana caranya saya menyelesaikan dalam 3 hari seperti itu. Sering ya mendapatkan pressure seperti itu? Kalau di awal-awal sih sering Mas. Oke. Jadi intinya sih kalau masuk BRK itu bukan skill ya, mental. Gue menarik ini. Skill itu nomor berapa? Skill itu nomor 2. Mental yang nomor 1. Mental nomor 1. Apa tuh maksudnya? Harus kuat mental atau gimana nih? Harus kuat mental. Jadi nggak boleh baper Mas. Nggak boleh baper. BRK itu nggak boleh baper. Enjoy aja. Masuk BRK atau jadi PM-nya nih yang nggak boleh baper? Kalau secara general jadi PM itu nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Kenapa nggak boleh baper? Ya karena ya itu tadi banyak pressure yang unpredictable lah kita terima. Gila men, kayak gini banget project. Itu baru dari customer ya, belum dari internal ya? Belum dari internal. Nah, nggak apa-apa, curhatin aja kalau dari internal gimana? Kalau dari internal sebenarnya mirip-mirip ya. Pokoknya user gua maunya ABCD ya, lu harus selesain sesuai requestannya. Oke, siap. Oke, siap aja dulu. Siap aja dulu. Terus apa lagi? Misalnya kalau project kan intinya kalau project itu kan terkait dengan penagihan. Betul. Nah, kalau dari internal kita apa? BRK nih, apalagi finance nih melihatnya pokoknya project terdelivery dengan baik dan langsung ditagihkan secepat mungkin. Betul. Ini kalau gue ingat gue kata-kata Pak Bin ya. Ini penting kita cost of fund. Nah, itu yang sering didengar kali ya.
Oke, Mas Taufik berarti di BRK khususnya sebagai project manager itu udah berapa tahun? Udah sekarang sudah 8 tahun. 8 tahun. Menjelang 8. Bulan depan 8 tahun. Wah, kalau anak tuh udah kelas 2 SD lah. SD. Gimana? Apa ya? Selain tadi pressure, apalagi sih tantangan-tantangan nih selama di project yang bisa dijadi pelajaran nih buat teman-teman sobat berkawan biar tahu nih sebenarnya di project itu begini loh. Gila, coba. Jadi tantangannya paling susah itu sebenarnya kita membahagiakan semua stakeholder. Membahagiakan semua stakeholder. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Nah, bagaimana caranya ya? Kita paling meminimalisir lah, meminimalisir komplain. Oke. Cara ya mungkin di sini dibutuhkan skill negosiasi baik dari project manager, terus dari komunikasi. Komunikasi Mas Bang. Oke, menarik nih. Kalau untuk menjadi seorang project manager itu poin-poin apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang project manager biar dia bisa mendelivery projectnya dengan baik, cepat, dan komunikasi dengan customer, dengan internal pun juga bagus. Apa aja yang wajib nih dimiliki nih? Oke, yang wajib dimiliki ya itu skill komunikasi. Skill communication skill. Oke. Kedua apa ya? Skill negosiasi termasuk komunikasi nggak ya? Ya bisa. Terus time management. Time management ya, karena nggak ngerjain satu project juga kan. Betul. Dan misalnya ngerjain 5 project dan semua projectnya minta jadi prioritas. Ya, itu yang agak keblinger. Keblinger, ya. Terus gimana mensiasatinya gitu kalau gitu? Kalau saya pribadi sih saya buat semacam apa ya catatan kecil di notepad atau Word lah yang saya buat mana project yang benar-benar diprioritaskan sama mana project yang masih on hold atau on progress. Oke. Untuk yang time management. Nah, ini kalau ngomongin project nih ya kan project misalnya udah kita planning nih dari awal sebelum mulai project kita udah rencana ini projectnya bakalan BAST ya namanya ya kalau di project ya. BAST tanggal sekian. Nah, ketika itu project nggak sesuai dengan plan kita, nggak sesuai dengan target, nah itu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang project manager? Oke, yang pertama kita cari dulu nih sisi historinya. Historinya ini dari berarti kan BAST ini di ujung ya, di ujung. Nah, kita tarik ke belakang. Apa sih bottleneck-nya atau penghalangnya sampai terjadi overdue di sini ini ya. Kita lihat nih ini dari sisi BRK atau dari sisi project management atau dari sisi customer. Biasanya ada banyak masalah rintangan, isu ya seperti lah obstacle. Okay. Masalah sih Bang Don. Iya. Gini loh, ada beberapa kondisi yang nggak bisa kita prediksi sebelumnya. Misalkan contoh kita kirim barang resiko yang terjadi ya tanggal 7, ternyata tanggal 7 itu barangnya rusak, kita ganti terus kita rem kan misalkan. Nah itu membutuhkan waktu nih sekitar 2 bulan. Nah otomatis kan di ujungnya nanti biasanya kan akan mundur. Nah seperti itu mungkin kita harus lihat histori ke belakang sih kenapa si penagihan atau BST ini overdue gitu. Pending ini kalau BST pending, invoice pending, nggak dibayar, bisa-bisa kita nggak digaji. Nih ya kalau gajiannya telat atau nggak digaji atau bonusnya kurang, salahin aja nih si Bang Taufik ini. Nggak ya, karena ini ya, gue tadi sempat baca, kesannya gue nggak tahu ya pura-puranya. Jadi project itu kita harus bersinergi nggak hanya dengan satu divisi ya. Betul. Mulai dari BOD, mulai dari si project owner, sales, pre-sales, terus apa lagi? Post-sales, engineer. Nah itu kan ini loh. Apalagi sekarang di dunia kerja nih. Di dunia kerja itu kita berhadapan dengan karakter dan generasi-generasi yang berbeda.
Nah, entah itu dari salesnya, entah itu dari finance-nya, entah itu dari engineer-nya. Kalau engineer tuh biasanya banyak kan yang genzi gitu. Terus dari finance-nya. Nah, seorang project manager tuh apa ya? Boleh nggak Mas Taufik kasih trik-trik buat menghadapi perbedaan-perbedaan itu dalam satu project atau dalam satu perusahaan biar yang tadi tuh komunikasinya biar lancar semuanya. Jadi sebenarnya kita harus cari tahu dulu nih karakteristik si orang itu seperti apa. Dimulai pengelompokan dia apa, Gen Z atau milenial. Nah dari situ kita cari tahu nih yang lagi happening untuk millennials itu apa, yang lagi happening untuk si Gen Z itu apa. Iya. Nah, biar ngobrolnya bisa masuk ya, cair ya. Kita cari-cari info lah. Cari-cari info, kita menyesuaikan ya. Misalnya, kalau ketemu sama orang yang ini nih hobinya apa nih? Apa yang lagi kekiniannya apa gitu. Jadi misalkan kayak sekarang kan bulu tangkis, olahraga bulu tangkis. Nah, itu. Emang kekinian ya bulu tangkis ya? Enggak, maksudnya biasanya happening kalau lagi ada lomba kalau lagi ada olimpiade kayak gitu-gitu. Ya. Oke, Mas Taufik. Yes. Mas Taufik, tadi kan spesialis building ya awalnya. Sampai sekarang juga masih ngerjain project building juga? Jadi waktu awal itu saya sih sebenarnya di challenge nih. Lu nggak harus jadi project building aja, coba belajar ke project IT. Oke. Karena project building ini jarang dan temponya tuh lama. Jadi lu bisa banyak waktu untuk upgrade skill untuk project-project IT seperti itu maksudnya. Jadi kalau sekarang saya lebih ke project IT-nya. Oke, ini ngomongin project IT nih. Mas Taufik nih basic pendidikannya IT nggak? Sistem informasi. Sistem informasi masih nyambung ya? Masih nyambung sedikit. Nah kalau di project itu kan beda-beda nih. Project A produknya ini. Yes. Terus besoknya lagi nih selesai project ini kita pindah lagi ke customer lain, produknya beda lagi. Nah, itu seorang project manager apakah memang harus mengerti itu secara teknisnya juga atau secara high levelnya aja atau gimana Mas Taufik? Kalau dari knowledge minimal kita istilahnya apa ya, bulunya aja Bang Don. Dagingnya itu kan ada. Berarti secara luar ya. Secara luar kita ya produknya ini fungsinya ini udah sekedar itu untuk detail integrasi, tata cara implementasi. Nah, itulah kita nanti ngobrol sama yang namanya post sales. Itu tadi gunanya teamwork gitu ya. Jadi masing-masing tuh punya porsinya ya. Betul. Ada porsinya sebagai project manager untuk memanage si projectnya itu sendiri. Kemudian kalau dari sisi teknisnya juga ada tim teknisnya gitu. Oke, nice. Berarti ada ini juga dong, kayak update product knowledge gitu-gitu. Ada. Di BRK ini harusnya ada. Jangan harusnya dong. Harus ada dong. Ada. Ada, cuman mungkin sayanya yang jarang. Bukan salah BRK-nya ya berarti ya. Enggak. Ya mungkin karena sibuk kerja kali ya, sibuk di proyek ya. Sibuk di proyek Bang. Oke. Ada pengalaman ini nggak? Pengalaman unik selama menjalani proyek itu? Pengalaman unik ya. Pengalaman unik. Oke, jadi pas project apa ya? Pas project adalah salah satu project yang disebut ya. Jadi waktu kita keluar kota tuh kita biasalah ya, customer dengan harapan kita akan men-entertain si customer. Nah, tapi ada satu kesempatan ada satu situasi si user nih yang entertain si kita. Kebalik ya? Oke. Nah, dan itu ada plus gitu Bang Don. Hah? Iya. Apa nih? Plus apa nih? Plus. Terus? Jadi kita kaget juga sebenarnya. Kaget lah seperti itu. Pokoknya kok kebalik ya gitu. Jadi itu aja sih yang unik itu. Ya ini ya plus gitu ya. Plus. Karena Pak Taufik ini kan hidayat banget kan, jadi nggak lurus saja. Siratul mustaqim ya. Tapi jangan jangan sampai tergoda-godain seperti itu ya. Salah satu yang uniknya itu. Berarti itu challenge juga dong ya? Challenge untuk menolak atau mengiyakan. Ya, dan kemarin itu jadi gimana? Mengiyakan atau menolak nih? Menghindar lah. Menghindar.
Nah, kalau project manager itu dalam melakukan pekerjaan itu ini nggak sih? Pakai tools tertentu nggak? Kalau tools tertentu ada, kayak kita misalkan kick off, kita toolsnya ya PowerPoint. Terus kemudian timeline itu pakai Microsoft Project. Oke. Terus ya standar aja sih Bang Don. Tidak ada yang tools khusus sih, tidak ada. Oh, lebih ke ini ya, leadership sama komunikasi skill ya. Oke. Karena berhadapan dengan banyak orang dan berbagai karakter gitu ya. Oke. Harapannya gimana nih? Sebagai PM di BRK ini harapannya seperti apa nih project-projectnya ke depannya, maunya pengen seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk project gitu kita lebih tingkatkan ke solid antar tim sih Bang. Solid. Itu tuh kunci utama kesuksesan project itu solid. Nah, nggak bisa misalkan PM-nya udah berpengalaman nih tapi tim yang lain nggak solid, itu nggak bisa Bang Don. Itu kesolidan yang harus ditingkatkan lagi. Total Football. Yes, betul, Total Football. Apa pendapat Anda dengan Total Football? Total Football ini jadi kita tidak bisa memandang setiap divisi itu untuk menjalankan job desk masing-masing. Kita sebisa mungkin kita bisa juga membantu job desk-nya si tim tersebut. Oke. Nggak hitung-hitungan ya, bahasanya. Oh, ini bukan skupnya gua, ini bukan pekerjaan gua. Seperti itu Bang Don. Betul, itu harapannya seperti itu ya Pak Taufik ya. Jadi as a team ya one BRK, one love, one pride, one apa nih? One goals. Oh, keren sekali nih Bapak Taufik nih. Pak Taufik, berarti di BRK spesialnya sebagai project manager itu udah 8 tahun. Banyak banget nih tentunya selama 8 tahun ini dekade ya? Dasawarsa. Bukan, Windu dong. Udah 8 tahun bergelut sebagai project manager, menghadapi banyak rintangan, halangan, obstacle dan pengalaman-pengalaman unik ya. Tadi harapannya juga di BRK ataupun secara project harus ada teamwork. Kita nggak hitung-hitungan dengan scope of worknya, job desk masing-masing gitu ya. Oke. Menarik sekali nih Bapak Taufik nih. Seru ya obrolan kita ya. Ayo nih waktunya nggak banyak, tapi banyak sih yang kita dapatkan dari tadi masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman dari Mas Taufik sebagai project manager. Semoga ini bisa jadi ide nih buat teman-teman di luar sana, sobat berkawan yang pengen jadi project manager. Yang penting tadi apa Pak Taufik? Ada communication skill, kemudian lagi leadershipnya. Nah itu mau dari jurusan apa aja itu pasti bisa. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Oke? Siap. Oke, thank you, terima kasih Mas Taufik Hidayat. Terima kasih Mas. Nggak nyangka ketemu Mas Taufik Hidayat di BRK. Pengalamannya seru banget. Oke, itu tadi sobat berkawan obrolan kita di di TikTok BRK Podcast bersama Mas Taufik Hidayat sebagai project manager di BRK. Seru banget. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat sobat berkawan semuanya. Saya Doni Safri dan Mas Taufik pamit undur. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and share. Tetap di channelnya BRK, tentunya di TikTok BRK Podcast. Bye.